Demikian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja yang bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Lalu kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa membayangkan seandainya saat itu ya, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita menjadi murid-murid Yesus. Baru saja sampai dari pelayanan, seharian Tuhan Yesus dan murid-murid melakukan perjalanan memberitakan kerajaan surga, berita kerajaan surga. Tapi ketika tiba di satu tempat yang namanya adalah Betsaida, apa yang terjadi? Di situ ada banyak orang. Bukan hanya banyak orang berdiam diri, tidak. Tetapi di situ ada banyak orang yang juga ingin dilayani. Seharian. Waktu itu sudah menunjukkan sudah petang. Kalau di sana mungkin jam 3 itu sudah disebut petang. Mungkin sekitar jam 3 baru nyampe. Pelayanan, dia sudah memberitakan hal kerajaan surga, dia juga membuat banyak mujizat di situ. Ketika ia pulang, ketika ia kembali ke Betsaida, ternyata sudah banyak orang di situ menanti Yesus. Untuk apa? Bukan hanya mendengar hal kerajaan surga, tetapi ada sesuatu hal yang diharapkan oleh mereka yang berkumpul, yang jumlahnya 5.000 orang laki-laki itu. Apakah hanya laki-laki tok yang ada di situ? Fakta yang terjadi adalah kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Matius 14 ayat 13 sampai 21, Markus ayat 6 ayat 30 sampai 44, juga Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, Bapak Ibu Saudara. Rupanya di situ ada satu orang yang dipakai untuk apa? Menjadi saluran berkat. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, para muridnya maksudnya. Guru, suruhlah mereka ini pulang, atau suruhlah mereka itu mencari penginapan yang terdekat, homestay, bahasanya sekarang homestay, atau carilah hotel supaya mereka bisa menginap. Tetapi apa kata Yesus? Kamu yang harus melayani. Posisi sudah capek, posisi sudah penat karena melayani. Begitu datang, disuruh melayani lagi. Ya nek 1, 2, 10 orang.
Mungkin masih mampu. Jumlah mereka para murid ada 12. Tapi di sini 5.000 orang laki-laki. Yang disebut orang laki-laki di sini adalah orang yang sudah berusia dewasa. Bahasa yang mungkin bisa kita pahami adalah mereka yang sudah punya hak pilih suara, katakanlah gitu. Mereka yang sudah terdaftar sebagai penduduk. Berarti kalau kita lihat di masa kini ya, usia 17 tahun ke atas, mereka yang sudah punya KTP, itu yang terhitung. Bagaimana dengan anak-anak? Itu tidak terhitung. Apakah mereka datang, para suami, para laki-laki ini tidak beserta dengan istrinya ada di situ? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam buku tafsiran 5.000 yang terhitung laki-laki itu tidak termasuk anak, tidak termasuk istri. Kalau itu termasuk anak, termasuk istri, bayangkan kalau satu keluarga itu isinya 6 orang. Suami, istri, anaknya 4, sudah 6. Tapi yang terhitung 1. Itu baru 4. Lah kalau anaknya 10, sudah ada 12. Tinggal kalikan. Loh, dulu kan belum ada KB, Bapak Saudara. Wajar 10. Saya itu punya tetangga anaknya 12. Buat kesebelasan sudah cukup. Tapi sayangnya ada yang perempuan, jadi nggak bisa kesebelasan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, disinilah pelayanan itu mendapat tantangan. Apakah Yesus tidak punya capek? Punya. Bagaimana para murid? Tentu jelas sama yang dirasakan. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani. Setelah lelah melayani, mereka pulang, harapannya bisa segera istirahat, tapi diperhadapkan dengan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Tuhan Yesus dan para murid harus ngurusin 5.000 orang laki-laki dan juga keluarganya. Mereka ada yang sakit, mereka ada yang kelaparan, mereka ada yang membutuhkan, ingin mendengar berita tentang kerajaan surga. Ada 3 hal di situ yang harus dilakukan Yesus, yang menceritakan kerajaan surga, yang menyembuhkan orang yang sakit dan membutuhkan kesembuhan, pemulihan, ya juga memenuhi perut yang kelaparan. Iya coba saudara, kalau kita mungkin kita wes Tuhan aku nyerah. Faktanya juga di sini para murid wes Tuhan, suruhlah mereka itu cari penginapan, suruhlah mereka itu pergi. Artinya apa? Capek, lelah, aku ya pengen istirahat. Itu yang dialami dan itu yang terjadi. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Kamu yang harus melakukan bagian ini. Kamu yang harus melayani mereka dengan baik. Mereka yang sakit, doakan, sembuhkan. Mereka yang lapar, biarkan mereka juga peroleh makanan dan dikenyangkan. Mereka yang ingin mendengar berita kerajaan surga, ceritakan tentang kerajaan surga. Saudara, angkat tangan enggak? Apa jawab murid-murid? Ya wis, kalau itu yang Tuhan yang menyuruh, aku siap. Karena ini yang menjadi bagian pekerjaan para rasul. Pekerjaan utamanya adalah dia harus memperhatikan umat Allah. Mereka harus melayani dengan baik. Meskipun mereka harus berlelah-lelah, meskipun mereka capek dan lain sebagainya. Karena itu perintah, maka itu harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul totalitas dalam melayani. Tuhan Yesus memberikan suatu teladan. Para murid mengikuti teladan Yesus. Untuk apa? Totalitas di dalam melayani. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17. Bagaimana kisah Yesus, bagaimana kisah para rasul ini harus menjadi teladan bagi kita semua sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Apa yang perlu diteladani? Totalitas dalam melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya mencatat ada 4 hal yang akan menjadi dasar kita di dalam pelayanan. Bagian pertama ayat 11-12.
Kita lihat di situ apa? Belas kasihan itu sebagai dasar pelayanan. Perhatikan ayat 11 dan 12 Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu itu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar dari pelayanan yang Yesus Kristus lakukan dan para murid lakukan itu adalah karena belas kasihan. Belas kasihan itu sebagai dasar pelayanan. Yesus kenapa melakukan itu? Para murid kenapa melakukan itu? Melayani mereka karena belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak. Belas kasihan adalah hati yang penuh kasih ketika melihat kebutuhan orang lain dan hatinya terdorong untuk bertindak. Apakah yang Yesus sampaikan ini hanya sebatas omongan? Apakah yang Yesus sampaikan ini hanya sebatas perintah? Tidak. Yesus juga terlibat di dalam pelayanan. Para murid apalagi, mereka juga terlibat di dalam pelayanan. Mereka adalah tim, mereka adalah mitra di dalam pelayanan itu. Dalam pelayanan kita juga harus memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan seperti Yesus. Belas kasihan ini mendorong kita untuk melayani dengan totalitas, tanpa melihat kesulitan, tanpa melihat apa yang kita korbankan. Ada nggak tersirat Tuhan Yesus hitung-hitungan pada waktu itu? Hanya muridnya yang rada gedumel. Suruhlah mereka pergi. Padune apa? Wis capek, wis Tuhan lelah. Mencari alasan untuk tidak melayani. Suruhlah mereka mencari penginapan. Ini sudah mulai gelap. Alasan demi alasan disampaikan oleh para murid. Tapi Yesus memberikan penegasan, layani. Mereka membutuhkan pelayanan kita. Bukan karena mesakne, tapi ada belas kasih. Belas kasih itu bukan sekedar iyalah mesakne men. Dia ngenteni kan esok sampai sore, dari pagi sampai petang hanya untuk bertemu dengan kita. Bukan karena itu. Tapi dia melihat ada jiwa-jiwa yang rindu mendengar kerajaan Allah. Ada jiwa-jiwa yang rindu ingin mengenal lebih jauh surga. Ada jiwa-jiwa yang merindukan keselamatan, dan itu ingin didengar oleh 5.000 orang lebih. Jadi belas kasihan itu tidak hanya dilihat dari secara fisiknya. Oh, mereka lapar, bukan. Oh, mereka butuh kesembuhan, bukan. Tapi Yesus melihat lebih jauh dari itu, bahwa apa? Mereka butuh keselamatan. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Bukan hanya sebatas mereka lapar. Saya rasa mereka kalau lapar, mereka bisa kok cari makan. Kalau mereka lapar, saya rasa dia bisa kok, dan dia pasti punya uang kok untuk mencari makanan, membeli makanan. Masa 5.000 orang tetap bertahan di situ hanya karena mau mendapat makanan, dan mereka berharap nasi kotak, nggak ada deh. Mereka berharap roti, nggak ada yang tahu mereka. Nggak semua orang tahu ada orang yang membawa bekal roti dan ikan. Mungkin mereka sendiri pun juga bawa bekal, tapi sudah habis karena seharian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu nilai yang prinsip di situ. Mereka menanti-nanti untuk mendengar hal kerajaan surga. Mereka menanti-nanti adanya keselamatan yang akan mereka terima.
Itu yang membuat Yesus akhirnya mau tidak mau, aku tetap mengerjakan pekerjaan ini. Dan Yesus memberikan perintah, mau tidak mau, kamu hai murid-murid tetap melakukan pekerjaan ini. Ini menguntungkan. Apa yang diuntungkan bukan secara finansial, bukan secara lahiriah, tapi apa? Ada banyak orang yang mendapat keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya belas kasihan sebagai dasar pelayanan adalah bertindak nyata. Apa yang dilakukan Yesus bukan hanya omong doang, bukan hanya sebatas perkataan, bukan hanya sebatas perintah, tetapi ada tindakan yang dilakukan. Lakukan tindakan nyata yang bisa membantu orang lain, seperti memberikan bantuan apapun juga. Khususnya kalau ada orang yang bertanya tentang keselamatan, kalau ada orang yang bertanya tentang siapa Yesus, kalau ada orang yang bertanya tentang tujuan hidup, kalau ada orang yang bertanya tentang bagaimana akhir hidupnya nanti, ini kesempatan. Kalau mereka tidak bertanya, beritakanlah itu. Apakah hanya itu saja, saudara? Oke, secara kerohanian supaya mereka mendapat keselamatan. Lalu bagaimana secara jasmani? Kita pun juga harus melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan para murid. Apa yang mereka butuhkan? Ada materi, mereka butuh makanan, itu bagian. Mungkin bukan hanya makanan. Apa yang dibutuhkan? Ada yang bersifat materi, ada juga yang bersifat emosional. Oh, mereka sedang bersedih, oh mereka sedang bermasalah, oh mereka sedang berduka. Apa tanggapan kita sebagai murid Yesus? Yang di dalam hati kita sesungguhnya ada belas kasihan yang bisa kita berikan kepada mereka. Action itu paling utama. Pinter ngomong gak ada action, percuma sudah. Percuma. Kita hanya gembar-gembor, ayo kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ada orang yang membutuhkan pelayanan kita, cuek. Yang Allah inginkan action-movement terhadap orang-orang seperti ini. Bukan hanya sekedar omongan saja. Lakukan. Yang kedua, Bapak Saudara, 13-14. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Kalau di Injil yang lain, Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang yang disuruh Tuhan Yesus untuk memberi mereka makan. Satu Yohanes, yang satunya saya lupa. Ada 2 orang, kamulah yang harus memberi mereka makan. Terus kemudian di ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Lanjut ayat 15 sampai 14, maaf. Apa yang terjadi di situ? Hal yang harus ada di dalam totalitas, di dalam pelayanan itu. Bagian yang kedua adalah memberikan apa yang kita miliki. Perintah Tuhan Yesus kepada muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Bingung enggak menurut kira-kira? Piye caranya memberi mereka makan dengan 5 roti 2 ikan? Uang menipis. Mereka tidak punya banyak uang. Bahkan uang yang ada pada mereka tidak mencukupi untuk memberi mereka makan. Saudara tahu apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin mereka juga para murid beriman. Bagaimana caranya 5 roti 2 ikan bisa mencukupi mereka. Jadi berbicara tentang iman. Sebab seringkali Tuhan Yesus menyinggung iman para murid. Di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Ketika para murid bersama-sama dengan Yesus, ketika itu ada topan dan ia berada di tengah-tengah danau. Mereka para murid ini ketakutan, sedangkan Yesus sedang tidur. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Yesus,
Tuhan Yesus bangun, apa lalu kata Tuhan Yesus? Di mana imanmu? Itu yang senantiasa disampaikan Tuhan Yesus, dan di sini adalah satu ujian iman bagi para murid. Kalau mungkin saya membahasakan dengan bahasa yang bisa kita pahami, di mana imanmu ketika engkau punya tanggung jawab memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan? Ini juga yang sering terjadi pada kita ya. Kita sini dulu. Ketika murid-murid ini melihat kerumunan besar, mereka khawatir tentang bagaimana memberi makan semua orang. Yesus meminta mereka untuk memberikan apa yang mereka miliki, walau hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak terbesit pikiran pada murid-murid apa yang harus mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah sebatas yang mereka lihat. Kita nggak punya uang, kita nggak punya apa-apa. Yang ada pada kita hanya 5 roti 2 ikan. Kipiya Tuhan. Lupa mereka bahwa mereka sedang bersama dengan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah totalitas yang harus dilakukan para murid. Mereka harus berjuang bagaimana memberi makan 5.000 orang itu. Pasrah mereka, ya Gusti, aku pasrah. Aku nggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Apa yang dilakukan Yesus? Berdoa, mengucap berkat. Setelah itu apa yang dilakukan para murid? Memberikan mereka makan. Ada satu tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid, buat mereka berkelompok. Satu kelompok jumlahnya 50 orang. Berarti ada berapa kelompok? 500 kurang lebih, itu minimal. Kalau terhitung dari 5.000 orang. Lah, kalau istri, anak-anak, berarti harus dikalikan saja, nggak usah ditafsirkan yang aneh-aneh ya. Kira-kira seperti itu. Pusing para murid. Dia harus pasrah sama Tuhan. Apa yang ada padamu, bawalah. Ada 5 roti 2 ikan, bawa. Berikan dan didoakan oleh Tuhan Yesus. Totalitas dalam melayani berarti rela memberikan apa yang dimiliki meskipun tampaknya sedikit. Sedikit enggak saudara? 5 roti 2 ikan. Enggak akan cukup, bahkan untuk satu keluarga kurang. Jangankan satu keluarga, saya sendiri pun kurang. Mungkin kan gitu. Tapi ini harus mencukupi sekian banyak orang. Bukan di situ tempatnya. Tapi kerelaan hati memberi dari apa yang dimiliki meskipun sedikit. Ini totalitas dalam mereka melayani. Saudaraku dikasih Tuhan, terkadang hal ini pun juga terjadi pada diri kita. Untuk melayani kita masih hitung-hitung. Betul ya? Meskipun hanya sedikit yang kita bisa, hanya sedikit yang ada pada kita. Tapi percayalah saudara, ini yang sedikit saja bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 5.000 orang lebih. Itu pun juga seharusnya yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Apa yang bisa kita lakukan? Pelayanan apa yang kita bisa lakukan? Ini akan berdampak besar bagi gereja. Saudara jangan melihat seberapa kecil atau besarnya, tapi dampak dari apa yang kita berikan itu sangat besar. Yang sangat nyata saat ini Bapak Ibu Saudara, gereja kita sedang ada acara. Apa yang bisa saudara lakukan? Aku tidak bisa apa-apa, hanya bisa ini. Berikan, lakukan untuk Tuhan. Yang kecil itu akan berdampak besar. Perhatikan saudara, 10-15 tahun yang akan datang, anak-anak yang saudara layani ini akan menjadi anak-anak yang tangguh. Karena apa? Hal yang sedikit itu yang engkau berikan itu berdampak. 15 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Senang enggak? Kemarin selama 1 hari di Kediri saudara, ketika menghadiri pentabisan teman, saya menginap di tempat Bapak Rohani. Beliau melayani di
Surabaya. Chattingan, Pak besok pentabisan datang enggak? Dia salah satu pengurus BPM. Oh datang. Saya tahu dia punya rumah di Kediri. Saya mau menginap. Kebetulan waktu panutan kemarin ketemu, dia ngomong ini sedang membangun rumah, doakan supaya bisa jadi dan segera ditinggali. Oh iya Pak, saya pasti besok ke sana Pak, ke Kediri tak mampir. Nah saya menepati janji saudara. Sekarang harus ngomong-ngomong loh, ini ada acara Kediri, besok mesti ketemu, ditagih mesti. Daripada ditagih aku mengawali, Pak besok saya mau menginap di rumah. Oh iya siap, ngobrol-ngobrol masa lalu ketika dia masih melayani saya. Nggak nyongko saiki kowe dadi pendeta gitu kan. Ya rada lucu, ya rada isin ya gitu karena dia tahu. Nggak nyongko saiki jadi pendeta. Ini bagian dari doa. Dan saya melihat kebahagiaan ketika mereka menyampaikan dia sambil tersenyum. Artinya apa? Bukan materi, tapi ketika ia mendoakan sekian lama dan doa itu dijawab, itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Bayangkan 10 atau 15 tahun yang akan datang, anak-anak yang engkau layani ini bukan hanya guru sekolah minggu, saudara yang tidak ngajar sekolah minggu, saudara yang juga jemaat ini bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau akan bangga, biar pas sil aku sing masakne, saiki anak-anak itu bisa menjadi orang-orang tangguh. Bayangkan itu saudara, kecil tapi itu akan berdampak besar. Bayangkan apa yang dirasakan oleh ke-12 rasul. Ketika memberi mereka makan, bukan hanya cukup, tapi berkelimpahan. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Bakul apa keranjang? 12 bakul saudara. Apa yang mereka rasakan dalam hati coba? Dari ketakutan gak mungkin ini bisa mencukupi mereka. Hanya 5 ikan, hanya 2 roti. Tapi ketika melihat karya Tuhan begitu nyata, kebahagiaan itu tidak terkira saudara. Ternyata mereka sudah terlayani dengan baik. Mereka semua dikenyangkan. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, mereka bisa mendapatkan. Bahkan lebih dari itu. Sukacita tersendiri. Saudara saat ini mungkin belum bisa merasakan sukacita, kebanggaan itu, tapi nanti yang akan datang saudara akan menikmati kebahagiaan itu. Amin. Oleh karena itu Bapak Saudara, memberikan yang sedikit tetapi berdampak ini sangat penting. Bukan hanya sekedar materi ya, kita bisa memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk melayani dan terlibat dalam kegiatan gereja ataupun komunitas. Saudara, persembahkan itu kepada Tuhan. Hal yang saudara anggap sepele itu akan menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Mungkin saudara capek, betul. Saudara lelah, iya. Tapi lelahmu, tapi capekmu itu akan terbayar nantinya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini ada 4 hal. Ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan setelah ia mengambil 5 roti, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ini yang tidak kalah penting saudara. Hal yang harus menjadi dasar di mana totalitas di dalam pelayanan, yaitu percaya pada mujizat. Amin Bapak Saudara. Apakah mujizat itu masih ada? Masih. Saya yakin dan percaya mujizat itu masih ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Mujizat masih ada. Yesus mengambil roti dan ikan. Yesus mengucap syukur dan membagikannya kepada orang banyak. Mujizat terjadi dan semua orang menikmati mujizat itu.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki satu kepercayaan. Kita harus memiliki satu keyakinan yang kuat. Di mana ada mujizat, diawali dari iman. Kenapa para murid mundur? Imannya yang masih goyah. Padahal mereka selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi iman mereka masih mudah digoyahkan. Mereka masih belum yakin tentang iman. Ketika melayani, layanilah dengan totalitas dan serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Sebab apa? Dia yang akan memampukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin saudara lelah, iya. Mungkin saudara capek, iya. Mungkin melayani Tuhan itu juga membosankan, iya. Percayalah saudara, ketika ada penyerahan diri kepada Kristus sepenuhnya, di situ ada mujizat. Saudara akan disegarkan. Meskipun ada banyak tantangan, bukan berarti tantangan itu saudara tidak bisa menyelesaikan. Saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas setiap tantangan saudara. Ada masalah yang dihadapi dalam pelayanan, oke, pasti ada masalah. Tetapi yakinlah, percayalah dengan imanmu, masalah itu akan terselesaikan karena mujizat Tuhan akan terjadi di situ. Amin. Jadi saudara jangan mudah menyerah. Para murid sudah mulai menyerah, tapi ketika diteguhkan, bangkit mereka. Dan mereka melihat bagaimana hasil dari pelayanan mereka. Ternyata Tuhan memberikan kemampuan. Terbukti dari apa? Mujizat terjadi. Ketika kita melayani dengan totalitas, saudara, kita nggak usah berpikir apa yang akan terjadi. Layani saja. Totalitas, full. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Kalau nggak bisa, belajar. Kalau nggak bisa, minta tolong kepada yang lebih bisa untuk ngajari. Dibutuhkan kerendahan hati. Saudaraku dikasih Tuhan, ini hal penting yang harus nyata dalam kehidupan kita. Aplikasinya apa? Berani melangkah dengan iman. Mungkin saudara pernah ragu akan apa yang ada pada saudara. Jangan pernah ragu. Saya sering memberikan dorongan kepada saudara. Awal-awal kami datang ke sini, saudara, perayaan Natal. Perayaan Natal itu membutuhkan anggaran sekitar kurang lebih 13 juta kalau nggak salah. Panitia Natal bingung, ini nggak pernah Pak kami sampai anggaran sebesar ini, nggak pernah. Lalu saya sampaikan, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Ayo kita melangkah dengan iman. Iman, berdoa, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Dengan keyakinan itu, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi. Awal mulanya nggak yakin, ini piye? Ayo, setiap kali pertemuan yakin, percaya Tuhan mencukupkan. Menjelang hari H, 1 minggu sebelum pelaksanaan, itu ada surplus 1 juta atau 2 juta. Ada 15 juta yang terkumpul. Saya menyampaikan, jangan pernah kita membatasi karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita itu hanya dituntut percaya. Percaya enggak sama Tuhan? Kalau kita percaya, ya sudah percaya. Percaya enggak Tuhan bekerja? Tuhan mencukupkan, percaya. Nah di sini saudara, terkadang kita diuji dengan percaya. Rupanya untuk percaya itu tidak mudah, saudara. Betul enggak? Di hadapan kita ada tantangan yang menggoyahkan kita untuk tidak percaya. Itu tantangannya. Tapi sekali kita mantap, Tuhan aku mantap, aku percaya, ada mujizat Tuhan terjadi. Kenapa mujizat Tuhan itu sering terjadi di dalam pelayanan Yesus? Ada orang lumpuh bisa berjalan lagi, ada orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, bahkan Bapak Ibu Saudara, orang mati, bukan imannya yang mati, tapi iman dari keluarga bangkit.
Orang itu tidak mengenal Yesus. Ada seorang perwira. Di rumah itu ada keluarga dari pekerja perwira itu sudah mati. Sakit keras. Atau ibunya itu. Ada seorang perwira itu datang kepada Yesus. Yesus, tolong. Asal engkau menyembuhkan, engkau mendoakan saja, engkau mengatakan sesuatu hal saja, dia pasti sembuh. Ini iman dari seorang perwira itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Jadilah apa yang kau imani. Apa yang diimani? Asal engkau menyampaikan sesuatu hal saja, dia pasti sembuh. Itu yang menjadi iman. Ketika perjalanan pulang, dia dapat informasi sudah sembuh. Banyak hal perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Ada mujizat yang terjadi di situ. Dimulai dari apa? Percaya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, itu yang sulit dilakukan oleh umat Allah. Itu yang sulit dilakukan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Karena apa? Membatasi mujizat Tuhan itu dengan apa? Logika. Gak mungkin. Logika akhirnya membentengi mujizat itu terjadi. Ketidakpercayaan itu yang akhirnya menggagalkan mujizat. Ini yang harus dilakukan di dalam melayani, Bapak Ibu Saudara. Totalitas itu penting, tetapi juga iman percaya itu lebih penting. Engkau totalitas, tapi kalau engkau tidak percaya, itu ya sama saja. Bayangkan seandainya para murid itu tidak percaya kalau Yesus mampu melakukan itu, Yesus tidak akan melakukan. Dan ada nggak terjadi mujizat? Ya nggak akan mungkin terjadi mujizat. Mereka totalitas, tapi kalau mereka nggak percaya nggak akan terjadi. Tapi begitu ada totalitas, ada percaya, pasrah pada Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Artinya apa? Melangkah dengan iman itu adalah kunci dari mujizat. Saudara kalau tidak mau melangkah, saudara tidak akan mengalami mujizat. Saudara kalau tidak mengambil langkah berani untuk maju, saudara tidak akan bisa maju. Lawan semua ketakutan. Melangkah maju dengan iman, percayalah mujizat pasti terjadi. Amin. Ini bukan hanya untuk berbicara tentang kesembuhan dan lain sebagainya. Di segala aspek kehidupan kita pun ini berlaku. Baik itu di dalam gereja, gereja harus punya mimpi yang besar. Amin. Amin. Gereja harus punya mimpi yang besar. Harus. Gereja harus percaya, beriman bahwa ini akan menjadi besar seperti visi. Visi ini bukan hanya sekedar visi, saudara. Kalau saudara tidak meyakini, saudara tidak percaya, ini tidak akan terjadi. Tapi ketika meyakini, saudara percaya, saudara berani mengambil langkah untuk maju, yakin dan percaya akan terjadi. Amin, saudara. Begitu juga kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi apapun yang saudara hadapi, saudara percaya, saudara yakin, saudara berani melangkah bersama dengan Kristus, ada penyerahan, mujizat akan terjadi. Amin. Apapun masalahnya saudara, Tuhan tidak memandang masalah itu besar atau kecil, kuncinya adalah imanmu. Engkau berani melangkah, percaya, mujizat terjadi. Jangan takut, saudara. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan ketakutan yang akhirnya apa? Ya mujizat itu tidak terjadi. Perhatikan, kalau saudara takut sebelum berperang, menang nggak kira-kira? Halo saudara? Ya saudara nggak akan bisa menang. Saudara pengen juara satu, tapi saudara nggak pernah berlatih. Saudara pengen, anak-anak pengen mendapat peringkat kelas yang paling terbaik, tapi tidak pernah belajar. Ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Iman itu adalah hal yang sangat penting. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang mengutamakan orang lain. Yesus mengutamakan kebutuhan orang banyak di atas kebutuhannya sendiri. Totalitas dalam melayani berarti kita mengutamakan kebutuhan orang lain, bahkan ketika merasa
Saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melayani, jangan menyampaikan bahwa melayani itu adalah beban. Maka itu akan menjadi beban dan saudara akan terbebani oleh karena pelayanan. Kalau saudara melayani itu atas dasar panggilan, aku dipanggil Tuhan untuk melayani, maka saudara akan entang-entang saja melayani. Karena apa? Gak ada beban. Karena saudara berpikir bahwa apa yang kulakukan ini, inilah panggilanku sebagai orang Kristen untuk melayani. Apa yang dilakukan Yesus bukan untuk melayani dirinya sendiri. Kalau Yesus mau melayani diri sendiri, dia tidak mau melayani orang banyak. Lebih baik aku tidur, lebih baik aku istirahat. Begitu juga para murid. Betul? Aku sedang capek loh, aku bisa tas teko pelayanan, bisa tas balik pelayanan, pengennya istirahat. Tapi Yesus mengabaikan itu. Dan dia memprioritaskan orang banyak yang untuk dilayani. Dan Yesus melayani. Totalitas dalam pelayanan berarti mengutamakan kebutuhan orang lain. Yang namanya melayani, Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin ketika saya datang sebagai seorang pelayan, yang saya layani adalah diri saya sendiri. Ketika saudara datang ke sebuah restoran, apa yang dilakukan waiters? Pelayan melayani dirinya sendiri. Mas, pelayan, jus jeruk 1. Dia ambil jus jeruk, lalu dia minum sendiri. Betul gitu? Enggak kan? Itu namanya melayani diri sendiri. Kalau yang namanya pelayan, seorang pelayan, dia membawa pesanan itu disampaikan kepada yang pesan. Ini Pak pesanannya, silahkan dinikmati. Gitu kan? Saya pernah menjadi pelayan, Bapak Ibu Saudara, di rumah makan. Dulu, sebelum saya ke STPI, saya pernah bekerja di rumah makan. Ya seperti itu. Tidak ada yang namanya melayani diri sendiri. Pokoknya ada tamu, kue kesel, rak kesel itu bukan urusan. Tamu harus diutamakan. Sama seperti itu. Kita pun juga ketika melayani, utamakan siapa yang kita layani. Kita capek, iya. Lelah, iya. Tapi ada yang harus kita layani itu. Sama seperti Tuhan Yesus mengesampingkan egonya, mengesampingkan keinginan dirinya sendiri, dan dia lebih memilih melayani orang lain. Mengutamakan orang lain, yaitu selalu berusaha untuk membantu orang lain terlebih dahulu dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan dan pujian. Kalau melayani, layanilah dengan tulus, jangan karena pujian atau sebagainya. Bahkan jika perlu, korbankan kenyamanan untuk memberkati orang lain. Ini tidak gampang, saudara. Mengorbankan kenyamanan itu tidak gampang untuk kita lakukan. Karena kita cenderung lebih memilih di tempat yang nyaman. Wes aku nggak usah melayani, lah. Aku tak melayani diri sendiri. Itu bukan totalitas. Kalau yang totalitas mengesampingkan kenyamanan dan dia mau mengorbankan apa yang ada padanya, entah itu waktu, pikiran dan sebagainya untuk melayani. Kerahkanlah segenap kekuatan, kemampuan yang ada pada diri kita untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus melalui setiap talenta dan karunia yang ada. Ketahuilah, setiap hal yang Tuhan Yesus tempatkan dalam diri kita hanyalah untuk kemuliaan-Nya. Ada apa ada yang ada pada diri saudara, lakukanlah, kerjakanlah, persembahkanlah untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan tenagamu sesuai dengan standar pelayanan yang daripada. Yang menjadi standarnya adalah layani Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, tenaga. Sebab apa? Itu adalah standar yang daripadanya. Standar dari Allah, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi pelayannya. Apapun bentuk pelayanan itu tidak mesti harus di gereja. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai saudara dan saya untuk alat kemuliaan nama Tuhan.
seluruh hidup persembahkan. Biarkan Tuhan yang memurnikan kita untuk kita bisa menjadi hal yang berharga di mata Tuhan, dan apa yang kita lakukan ini berarti dan juga menyenangkan hati Tuhan. Pemain musik, singer, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian lebih dari emas. Ini sebagai bentuk penyembahan kita, ini sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai setiap hidup kita sebagai alatnya, sebagai alat untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih dari emas, kita akan pujikan pujian ini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan pada pagi hari ini. Loyalitas di dalam melayani. Melayani Tuhan bukan hanya sebatas ketika ada di gereja menjadi singer, leader, pemain musik, pengedar kantong persembahan, pendoa syafaat, tetapi kita bisa melakukan pelayanan ini dimanapun berada, supaya hal kerajaan surga didengar orang banyak, supaya nama Tuhan juga didengar oleh orang banyak. Berdoalah kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara saat ini, berdoalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Pakailah aku Tuhan untuk alat kemuliaan, supaya kami menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Mungkin engkau di tengah-tengah masyarakat, kau bisa layani Tuhan di bidang masyarakat. Dalam pekerjaan, kau bisa melayani Tuhan dengan pekerjaan. Di dalam keluarga dan rumah tangga, kau bisa melayani Tuhan. Kau bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga keberadaanmu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak. Pakailah aku Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdiri dengan kesungguhan hati kita, nyanyikan pujian ini sebagai persembahan saudara kepada Tuhan. Murnikanlah aku, persembahkanlah hidupku, sampaikanlah, nyatakanlah kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pakailah aku Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, kau aku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Dengan kesungguhan hati kembali kita pujikan. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk rencana ini sesuai kehendak. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, jadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas,
mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Bapa surgawi, inilah kerinduan kami, setiap hati kami Tuhan, yang Engkau panggil untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami dapat mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan pakai, melayani Tuhan dengan totalitas. Kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Talenta, karunia, biarlah kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai aku Tuhan, pakai kami Tuhan. Biarlah sesuai kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah pelayan. Berikan hati yang teguh di dalam melayani, sehingga kami bisa menempatkan belas kasihan itu sebagai dasar kami melayani. Kami dapat memberikan apa yang ada pada kami. Kami dapat memiliki satu keyakinan, percaya ini menjadi bekal kami melayani, sehingga mujizat itu terjadi. Kami mengesampingkan ego kami dan meletakkan orang lain, menempatkan orang lain. Ini menjadi pribadi yang harus diprioritaskan di dalam pelayanan. Kikislah egois kami, singkirkan ego kami, supaya setiap kami dapat melayani Tuhan dengan baik, supaya setiap kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti memimpin kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti memampukan kami, menolong kami di dalam keterbatasan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami juga akan berpisah Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami akan pulang. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, hingga kami sampai di rumah dengan penuh sukacita, bersama dengan keluarga, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, karena kita meminta dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, sumber berkat bagi kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.